Saya Amanda Alfirman. Saya Nurah Aulia Izani. Saya Siti Zahira Rahmi. Saya Onis Jara Pinta. Saya Hidra Skalida Bahri Caniago. Saya Putri Ferry Ramadhani. Saya Siti Zahira Rahma. Selamat menyaksikan. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Pagi kak. Pagi kak, Kak, kalau boleh tahu nama kakaknya siapa dan dari jurusan apa nih kak? perkenalkan nama saya Alfidira Hafzila dari jurusan Fakultas Kedokteran Gigi. Baik kak, jadi sekarang saya sedang melakukan penelitian proyek kak, yang mana itu ada mewawancarai. Sekiranya kakak bersedia tidak untuk diwawancarai? Bersedia kak. Baik kak, langsung saja masuk ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut kakak sejauh mana media sosial berperan sebagai sumber informasi hukum bagi mahasiswa preklinik FKG UNAN? Jadi izin menjawab ya. Jadi seberapa pengaruh media sosial? Jadi media sosial itu kan seperti yang kita tahu itu penggunanya banyak banget, apalagi termasuk itu mahasiswa preklinik FKG UNAN. Jadi ada kemudahan akses, terus kemudahan akses dalam mencari informasi dan lain-lain. Itu akan membuka peluang yang lebih besar untuk kebermanfaatan dari media sosial ini untuk sumber informasi. Tapi balik lagi, itu kita harus menilik atau mencari tahu apakah sumber informasi yang ada di media sosial itu sesuai dengan jurnal ataupun buku ataupun sumber-sumber ilmiah yang benar gitu. Baik kak, bagus banget ya kak jawabannya. Mungkin saya tanya satu lagi pertanyaan. Yang kedua, apakah kakak pernah mengalami perubahan sikap atau perilaku setelah melihat konten hukum yang tertera di media sosial? Jika iya, sebutkan contohnya kak. Mungkin izin jawab ya. Mungkin dari saya pribadi itu ya, karena misalnya nih ada satu kasus viral yang di media sosial yang berkaitan dengan hukum, apalagi berkaitan dengan profesi kita. Tentu kita akan mengingat dan kayak nandain itu, misalnya ke depannya itu apakah saya akan berhati-hati terhadap hal itu. Terus mungkin ya banyak banget ya juga tentang peraturan-peraturan, termasuk kasus itu pembahasannya juga yang nantinya menimbulkan kehati-hatian dalam diri saya ke depannya agar tidak terjadi hal yang sama ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Baik kak, mungkin sekian untuk wawancara kita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kak. Baik, sama-sama kak. Kak, selamat pagi. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa dan dari jurusan apa nih kak? Halo, aku Rahmi dari jurusan Fakultas Kedokteran Gigi angkatan 2024. Oke Kak Rahmi, kebetulan kami ada proyek yang mana itu mewawancarai mahasiswa preklinik FKG. Kira-kira kakak berkenan nggak saya wawancarai kak? Oke, boleh, berkenan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah konten hukum yang kakak lihat di media sosial mempengaruhi pemahaman kakak mengenai aturan-aturan akademik dan hukum kesehatan? Iya, menurut aku itu sangat mempengaruhi karena lewat konten-konten hukum itulah kita tahu hukum yang beredar di Indonesia. Contohnya kayak Omnibus Law, terus yang RKUHP yang kemarin, itu aku taunya dari sosial media gitu. Baik kak, mungkin ada satu pertanyaan lagi kak. Nah, kira-kira bagaimana hambatan dalam membedakan konten hukum yang valid dan tidak valid kak? Agak susah ya, karena biasanya orang-orang tuh nyebarin info tanpa tahu faktanya. Apalagi banyak konten kreator yang bikin clickbait aja nggak tanpa sumber yang terpercaya gitu. Makasih ya kak, sudah bersedia diwawancarai. Sama-sama. Oke, jadi kenalin aku Tiara. Aku Indria. Jadi menurut kamu apakah konten hukum yang kamu lihat di medsos itu mempengaruhi pemahaman kamu mengenai aturan-aturan akademik atau hukum kesehatan? Sebenarnya iya kak, soalnya dari konten-konten itu kan kita bisa menambah wawasan gitu kan kak, dari apa sebelumnya kita belum ketahui jadi kita ketahui gitu kak. Namun sebelum kita mengaplikasikannya kita harus tahu gitu kak, dasar dari konten tersebut kak, harus valid dulu sebelum kita mengaplikasikannya kak. Oke, terus apakah kamu pernah mengalami perubahan sikap atau perilaku setelah melihat konten hukum tertentu di medsos? Jika iya, seperti apa? Tentunya iya kak, soalnya dari konten-konten itu kan kita menambah wawasan kan kak, jadi kita tuh lebih berhati-hati dan lebih waspada dalam bersikap kak. Jadi itu tuh membuat aku lebih berprofesional aja sih kak dalam bertindak, gitu aja kak. Oke, makasih Indri. Sama-sama kak. Oke, kenalin aku Putih. Jadi aku izin nanya ya Naila.
menurut kamu sejauh mana media sosial itu berperan sebagai sumber informasi hukum bagi mahasiswa preklinik FKG UNAN? Bagi Nailah, menurut Nailah Kak, media sosial itu cukup berperan penting, berperan besar dalam sumber hukum bagi mahasiswa preklinik UNAN. Karena melalui media sosial kita bisa mengetahui informasi secara umum dahulu, terus meningkatkan kesadaran, dan juga kita dapat mengetahui ilmu hukum secara praktis dan interaktif. Walaupun begitu, kita tetap harus hati-hati dengan media sosial karena tidak semua informasi di media sosial itu jelas sumbernya dan benar isi kontennya. Oh ya, baik. Kita lanjut selanjutnya, bagaimana hambatan yang kamu hadapi dalam membedakan konten hukum yang valid dan juga yang tidak akurat? Menurut saya hambatan terbesarnya itu ada di sumber hukum yang tidak valid Kak. Kayak siapa saja bisa membuat konten di media sosial, baik dia ahli atau bukan. Jadi orang-orang yang bukan ahlinya membuat konten tanpa menyertakan sumber yang jelas, itu dapat membuat kita mahasiswa itu terjebak dengan informasi yang karena videonya menarik, jadi kita mudah percaya gitu Kak. Oke, makasih ya Naila. Oke, aku Tiara. Dan aku Aska. Jadi menurut kamu hal apa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas media sosial sebagai sarana edukasi hukum? Baik, menurutku kalau emang mau jadiin sarana edukasi tentunya perlu diperjelas dan dipersingkat agar mudah dipahami. Lalu untuk pengguna media sosial pun harus pandai dalam menyerap informasi yang dia dapat. Selain itu untuk membuat kontennya pun juga harus memberikan informasi yang valid. Jadi dia memang sudah harus memiliki pemahaman yang dalam kalau dari aku. Oke, makasih ya.